Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sada Arita Imaniar dengan NIM 23020074199 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas E. Jadi di sini saya akan mendongengkan sebuah cerita rakyat yang berjudul Rawapeni. Jadi legenda Rawapeni ini dimulai dari sebuah desa yang bernama Desa Ngasem yang terletak di kaki Gunung Telomoyo. Desa ini dipimpin oleh kepala desa yang sangat dermawan dan bijaksana. Kepala desa ini bernama Ki Selagondang. Ki Selagondang memiliki putri yang sangat cantik yang bernama Endang Sawitri. Pada suatu hari, Ki Selagondang mengutus Endang Sawitri untuk meminjamkan pusaka sakti milik sahabat ayahnya yang bernama Ki Hajar Salokantara. Nah, pinjamkan pusaka sakti milik sahabat ayah ya. Tapi aku tidak tahu rumahnya ya. Pergilah ke ujung desa. Di ujung desa ada sebuah rumah kecil, itulah rumah Ki Hajar Salokantara. Baiklah ya, aku akan segera berangkat. Dirasa sudah mengerti, Endang Sawitri pun berangkat ke ujung desa, ke rumah Salokantara. Tidak lama perjalanan, Endang Sawitri pun sampai di ujung desa, di rumah Ki Hajar Salokantara. Endang Sawitri melihat Ki Hajar Salokantara sedang duduk santai di teras rumahnya. Lalu ia memanggil Ki Hajar Salokantara. "Wahai Ki Hajar, aku Endang Sawitri, putri dari Ki Selagondang. Di sini aku diutus ayah untuk meminjam pusaka sakti milikmu." "Baiklah Endang Sawitri, aku akan mengambilkan pusaka sakti milikku. Tunggu sebentar ya." "Baiklah Ki Hajar, aku akan menunggu." Lalu Ki Hajar pun masuk ke dalam rumahnya untuk mengambilkan pusaka sakti miliknya. Lalu tidak lama ia pun keluar rumahnya dengan membawa pusaka sakti tersebut berupa keris. "Ini pusakanya Endang Sawitri." "Baik Ki Hajar, terima kasih." Lalu Ki Hajar pun berpesan kepada Endang Sawitri agar tidak memangku pusaka sakti tersebut, karena jika perempuan memangku pusaka tersebut, maka perempuan itu akan hamil. Lalu Ki Hajar pun berkata, "Jangan kau pangku pusaka tersebut, Endang Sawitri." "Memangnya kenapa Ki Hajar?" "Karena jika kamu memangkunya, kamu akan hamil." Tentu saja Endang Sawitri pun terkejut dengan ungkapan Ki Hajar Salokantara. Ia sangat terkejut. Lalu ia berkata kepada Ki Hajar Salokantara, "Kenapa bisa begitu Ki Hajar?" "Karena keris itu sangat sakti." Lalu Endang Sawitri pun berpamitan pulang kepada Ki Hajar. "Baiklah Ki Hajar, aku mengerti. Aku pamit pulang dulu ya. Aku akan berhati-hati dengan pusaka ini." "Baiklah Endang Sawitri, hati-hati di jalan ya. Dan ingat pesanku yang aku katakan tadi." "Baiklah Ki Hajar, aku mengerti." Lalu Endang Sawitri pun pulang ke rumahnya. Ia pun sampai ke rumahnya. Namun Endang Sawitri lupa akan pesan Ki Hajar Salokantara. Ia dengan tidak sengaja memangku keris tersebut di atas pangkuannya. Lalu benar, perut Endang Sawitri tiba-tiba membesar, dan ya benar dia hamil. Imbas dari kejadian tersebut, Ki Selagondang mengutus
Ki Selagondang memohon kepada Ki Hajar untuk menikahi putrinya. Tentunya hal ini dilakukan Ki Selagondang untuk menutupi aib keluarganya. Tetapi awalnya Ki Hajar tidak mau atas permohonan Ki Selagondang karena memang bukan dia ayah dari anak tersebut, anak yang dikandung Endang Sawitri. Tetapi Ki Selagondang terus membalas dan memohon kepada Ki Hajar Salokantara. Ki Hajar Salokantara pun merasa iba kepada Ki Selagondang. Lalu dengan terpaksa dia pun menerima permohonan Ki Selagondang. Lalu Ki Hajar dengan Endang Sawitri pun menikah. Waktu demi waktu berlalu. Ini saatnya Endang Sawitri melahirkan. Ketika ia melahirkan dan bayi itu sudah keluar, Endang Sawitri sangat terkejut. Ternyata yang ia lahirkan adalah seekor naga. Lalu Endang Sawitri menamai naga tersebut dengan nama Mbaro Klinting. Tahun demi tahun berlalu. Kini Mbaro Klinting pun tentunya semakin dewasa dan semakin besar. Dan Mbaro Klinting sudah mulai bisa berbicara. Ajaibnya, meskipun Mbaro Klinting berwujud seekor naga, dia bisa berbicara layaknya manusia pada umumnya. Lalu Endang Sawitri berpesan kepada Mbaro Klinting agar jika dia ingin memutus petaka tersebut, dia harus betapa bersama ayahnya di Gunung Talamoyo. Endang Sawitri pun berkata, "Nak, jika kamu ingin memutus petaka tersebut, kamu harus betapa bersama ayahmu di Gunung Talamoyo." "Baiklah ibu, aku mengerti. Aku akan pergi ke Gunung Talamoyo. Tapi ingat, jangan sampai ada warga desa yang tahu wujudmu. Kamu harus berhati-hati." "Baik ibu, aku mengerti. Aku akan berhati-hati." Lalu Mbaro Klinting pun berangkat ke Gunung Talamoyo untuk menemui ayahnya. Ia pun berangkat. Tidak lama dia pun sampai di Gunung Talamoyo. Ia mencari-cari sosok ayahnya. Tidak lama mencari, Mbaro Klinting pun menemukan sosok ayahnya yang sedang betapa di Gunung Talamoyo tersebut. Lalu ia pun menghampiri ayahnya dan berkata, "Ayah, aku ingin memutus petaka ini. Bagaimana caranya?" "Ada satu persyaratan yang harus kamu penuhi, Nak." "Apa itu, Ayah?" Lingkarilah gunung ini menggunakan tubuhmu. Lalu bertapalah bersamaku di sini." "Baiklah, Ayah. Aku paham maksud Ayah." Lalu Mbaro Klinting pun merasa paham dengan apa yang dikatakan Ki Hajar. Ia pun melingkari Gunung Talamoyo menggunakan tubuhnya. Lalu ia pun kembali menemui ayahnya lalu berkata, "Ayah, aku sudah selesai melingkari Gunung Talamoyo. Lalu apa yang harus aku lakukan?" Kemarilah nak. Duduklah di samping ayah dan bertapa bersama." Lalu Mbaro Klinting pun betapa bersama ayahnya. Lalu benar apa kata Ki Hajar. Mbaro Klinting pun berubah menjadi manusia layaknya manusia pada umumnya. Lalu ia pun berniat untuk turun ke desa untuk menemui ibunya yang ada di desa. Ia pun turun ke desa. Saat turun ke desa, ternyata desa sedang melakukan upacara merti desa. Di situ banyak sekali hidangan, tentunya banyak minuman,
banyak makanan yang sangat enak-enak. Pada saat itu, Barok Linting juga merasa lapar dan haus. Dia pun berniat meminta sedikit makanan dan minuman kepada warga desa tersebut. Dia pun menghampiri salah satu warga desa tersebut dan berniat untuk meminta makanan dan minuman. Tetapi karena dia tidak dikenali dan dia berpenampilan compang-camping, salah satu warga desa tersebut mengusir Barok Linting. Tentunya Barok Linting sangat merasa sedih karena dia sangat lapar dan sangat haus. Ketika ia mau pulang, ada nenek-nenek yang sudah tua memanggil dirinya. Nenek tersebut bernama Nyai Latung. Nyai Latung pun memanggil, "Nak, kemarilah." Barok Linting pun menjawab, "Ada apa, Nek?" "Ini, makan dan minumlah, pasti kamu lapar." "Wah, terima kasih, Nek. Aku memang sangat lapar dan haus. Terima kasih ya, Nenek." "Sama-sama, Nak. Warga desa ini memang sangat sombong dan angkuh. Nenek saja tidak diundang di acara tersebut. Padahal nenek juga bagian dari desa ini." Dirasa warga desa sangat keterlaluan, Barok Linting pun menjawab nenek Nyai Latung, "Kalau begitu adanya, mereka harus diberi pelajaran, Nek. Nenek ambillah lesung kayu dan taruhlah di sini. Jika nenek mendengar suara gemuruh, nenek langsung naiklah ke atas lesung kayu ini." Pasti Nyai Latung pun bingung dengan ungkapan Barok Linting, tetapi nenek tersebut tetap mengambil lesung kayu di dalam rumahnya. Lalu Barok Linting pun memanggil semua warga desa. Dia berteriak, "Wahai warga desa, jika kalian memang merasa kuat dan merasa hebat, maka cabutlah lidi kecil ini dari dalam tanah." Warga desa tentunya merasa sangat diremehkan. Mereka pun berbondong-bondong untuk mencabut lidi tersebut. Tetapi dari yang terlemah hingga terkuat, tidak ada satupun yang bisa mencabut lidi tersebut dari dalam tanah. Lidi tersebut seperti sangat kuat tertancap di atas tanah, padahal itu hanya lidi kecil saja. Lalu warga desa pun hanya menyerah. Barok Linting pun tertawa kecil, "Hahaha, itulah kalian, jangan merasa sombong dan jangan merasa hebat, merasa kuat. Lidi kecil ini saja tidak bisa kalian cabut." Tentunya Barok Linting pun merasa sangat puas karena tidak ada satu warga desa pun yang bisa mencabut lidi kecil yang ia tancapkan. Lalu Barok Linting merasa tidak ada satu warga desa pun yang bisa mencabutnya. Ia pun mencabut lidi kecil itu sendiri. Dan benar, ketika ia mencabut lidi tersebut, terdengar suara bergemuruh. Lalu Nyai Latung yang mendengar suara bergemuruh itu langsung naik ke lesung kayu yang sudah disediakan tadi. Dia pun naik. Lalu setelah terdengar suara gemuruh, disusul oleh air yang mancur di atas tanah. Awalnya air tersebut terlihat sangat kecil, seperti pancuran kecil. Tapi lama-kelamaan air yang mancur tersebut semakin membesar. Dan tentunya hal itu membuat warga desa panik akan hal tersebut.
dan warga desa berbondong-bondong untuk menyelamatkan diri. Tetapi dalam hitungan detik, air tersebut pun menenggelamkan desa tersebut. Lalu Baro Kelinting dengan Nyai pun selamat karena mereka menaiki lesung kayu yang sudah disediakan. Nyai Ratung pun menamai desa tenggelam tersebut dengan sebutan Rawa Pening, yang artinya danau air bening. Tamat. Begitulah dongeng yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.